Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Pancasila and Citizenship Question and Answer Series atau Pancasila dan Kewarganegaraan Question and Answer Series. Pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Oke. Terlebih dahulu perlu diingat kembali unsur-unsur negara yang telah kita bahas di sesi lain. Unsur-unsur negara yang pertama adalah rakyat, yang kedua adalah pemerintahan, yang ketiga adalah wilayah. Nah, ketika kita membicarakan rakyat itu adalah individu-individu yang mengambil tindakan bersama dan kesepakatan membentuk persekutuan atau lembaga bersama yang memiliki kekuatan dan kekuasaan demi tujuan mereka, terutama perlindungan dan kesejahteraan. Sedangkan wilayah adalah batas fisik geografis atau lokasi negara berupa darat, perairan, dan udara. Terkait dengan pembahasan mengenai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, kita lihat dulu mengenai bentuk negara. Apa saja bentuk negara di dunia ini? Di antara bentuk negara di dunia ada bentuk negara itu kesatuan. Artinya lebih terpusat atau satu kebijakan. Kemudian ada bentuk negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi itu adalah negara-negara bagian atau daerah-daerah di dalam negara tersebut memiliki kewenangan luas. Kemudian ada konfederasi. Konfederasi itu adalah beberapa negara bergabung menjadi satu kekuatan untuk sementara. Kemudian ada protektorat. Protektorat itu adalah negara yang dikontrol dan mendapat perlindungan dari negara lain. Kemudian ada bentuk negara kerajaan. Kerajaan itu adalah bentuk negara yang diwariskan turun-temurun. Setelah bentuk negara, selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ada bentuk pemerintahan monarki. Nah, pemerintahan monarki ini seringkali rancu dengan bentuk negara kerajaan. Jadi bentuk negaranya itu kerajaan, tapi bentuk pemerintahannya adalah monarki. Ini sering dirancukan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Apa monarki itu? Monarki adalah pemerintahan oleh satu orang untuk rakyat. Nah, kemudian bentuk pemerintahan kedua aristokrasi. Aristokrasi itu pemerintahan oleh cendekiawan untuk kepentingan rakyat. Itu aristokrasi. Kemudian yang ketiga ada oligarki. Oligarki adalah pemerintahan oleh suatu kelompok untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kemudian ada bentuk pemerintahan demokrasi. Demokrasi itu oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ada bentuk pemerintahan tirani. Pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan sendiri. Kemudian ada republik. Nah, republik ini mirip seringkali dirancukan juga dengan bentuk negara ya, seperti antara kerajaan, bentuk negara kerajaan dan bentuk pemerintahan monarki. Republik itu sebenarnya bisa juga diposisikan sebagai bentuk negara dan bisa juga diposisikan sebagai bentuk pemerintahan. Artinya republik itu adalah negara atau pemerintahan yang dipilih ulang, dipilih kembali, dipilih oleh rakyat dalam periode yang ditetapkan. Nah, sekarang yang ketiga, setelah bentuk negara, bentuk pemerintahan, kemudian ada sistem pemerintahan.
Nah, sistem pemerintahan itu yang pertama presidensil. Presidensil itu kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Kemudian sistem pemerintahan parlementer. Ini kepala negara berbeda dengan kepala pemerintahan. Kemudian ada sistem pemerintahan campuran atau kuosi. Dalam sistem campuran atau kuosi ini, parlemen atau legislatif itu memiliki kedudukan sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah atau eksekutif dalam beberapa hal. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Prancis. Kemudian yang keempat ada sistem kolegial. Sistem pemerintahan kolegial ini adalah eksekutif atau presiden itu dipilih setiap tahun dari Dewan Federal. Contoh yang menggunakan sistem pemerintahan ini adalah Swiss. Nah, demikian. Selanjutnya, jika kita melihat kepada negara kita Indonesia, maka bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kesatuan itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Indonesia menerapkan kedua-duanya, sebagian sistemnya sentral, kemudian sebagian sistemnya desentralisasi. Sistem sentralisasi di negara Indonesia lebih terlihat sebelum reformasi, sedangkan sistem desentralisasi lebih terlihat sesudah reformasi. Jadi negara Indonesia itu terdiri dari banyak kepulauan, suku adat, dan agama. Nah, merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, maka bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, meskipun terdiri dari banyak kepulauan, banyak suku adat, dan banyak keyakinan atau agama. Nah, Republik Indonesia itu dalam riwayatnya juga pernah menganut bentuk negara federasi ya, yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat itu pada tahun 50-an hingga tahun 59. Setelah itu berubah lagi, kembali lagi kepada bentuk negara kesatuan. Nah, sistem sentralisasi itu apa ya? Sistem sentralisasi adalah sistem terpusat. Sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat. Nah, ini lebih nampak dulu, Indonesia lebih nampak seperti ini sebelum reformasi. Nah, kemudian yang kedua, desentralisasi adalah sistem dengan kewenangan daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri atau otonomi daerah. Nah, desentralisasi ini sistem kewenangan daerah otonom dari pemerintah pusat untuk menentukan atau mengatur urusan daerahnya sendiri ini dalam banyak hal seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, demikian. Kemudian sekarang pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu berasal dari gabungan kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem itu terjemahan dari bahasa Inggris system, yang berarti susunan atau tatanan atau jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan turunan dari kata perintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempitnya, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Nah, maka sistem pemerintahan itu bisa diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sekarang sistem pemerintahan Indonesia bagaimana? Sistem pemerintahan
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45, yang pertama, bahwasanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, poin yang kedua, selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, maka Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, karena presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi, maka di Indonesia kedudukan tertinggi diisi oleh presiden yang fungsinya mengepalai negara. Dan juga presiden memiliki tanggung jawab atas kedudukan tertinggi di sistem pemerintahan Indonesia. Nah, yang kedua, dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh para menteri yang dipilih. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri, dan para menteri atau kabinet tersebut bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian yang ketiga, komponen untuk mengawasi presiden itu dilakukan oleh MPR, DPR, dan DPD. Oke. Kemudian mengenai pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri bentuk pemerintahan Indonesia adalah memiliki pembagian tugas kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Nah, pembagian tugas yang dijalankan lembaga negara dengan sistem pemerintahan presidensial ini menggunakan doktrin trias politika, yaitu legislatif adalah lembaga yang berkuasa membuat atau merumuskan undang-undang. Dalam hal ini dilakukan oleh DPR, MPR, dan DPD. Sedangkan eksekutif atau lembaga yang berperan menjalankan undang-undang ini dilakukan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yudikatif adalah lembaga yang memiliki hak mengadili pelanggaran undang-undang serta mengawasi dan memantau proses implementasi undang-undang dasar. Contohnya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, demikian yang dapat kita bahas dari sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, "You are so busy doubting yourself, while so many others are intimidated by your potential." Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.